Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin berbagi hasil diskusi kami tentang metode klasifikasi regresi logistik. Di sini kami akan menyampaikan tentang apa itu regresi logistik, tujuan dari regresi tersebut, kemudian kelemahan dan kekurangannya apa. Terus kami akan memberikan ilustrasi atau contoh soal kayak gitulah. Terus nanti di akhir kami akan memberikan contoh praktiknya langsung menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya sendiri berseregar bersama teman-teman saya, Edi Firmansyah, ada Elanudil Rahmawati, M. Nabil Syukri, Metri Petronella Purba, dan Muhammad Adriansyah. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu regresi logistik. Oke, langsung saja definisi regresi logistik. Regresi logistik merupakan jenis regresi yang mempunyai ciri khusus, yaitu independennya berbentuk variabel kategorik. Dan kategori dari respon dapat terdiri dari dua kemungkinan nilai atau disebut dengan binary, misalnya ya atau ya tidak, sukses gagal, sakit tidak sakit, atau kategori respon dapat terdiri dari lebih dari dua kemungkinan. Itu disebut dengan multiple kategori. Misalnya rasa dari suatu makanan, yaitu asam, manis, asin, atau juga dapat berupa ordinal, misalnya sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dan kemudian regresi logistik merupakan klasifier dengan metode supervised learning, yaitu suatu metode klasifikasian di mana setiap pengamatan memiliki variabel prediktor yang berkaitan dengan variabel respon. Selanjutnya ada asumsi regresi logistik. Yang pertama, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel independen. Kemudian, variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariat normality. Yang ketiga, asumsi homoskedastis tidak diperlukan. Yang keempat, variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk metrik, interval ataupun skala rasio. Yang kelima, variabel dependen harus bersifat dikotomi atau dua kategori. Contohnya ada tinggi dan rendah, atau baik dan buruk, mungkin iya dan tidak. Kemudian yang keenam, variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Yang ketujuh, kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Kemudian, sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar. Minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktornya atau variabel independen. Yang terakhir ada dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan nonlinear log transformasi untuk memprediksi odds ratio. Odds dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Kemudian ada tujuan dari regresi logistik. Menurut Rosadi pada tahun 2011, memaparkan terdapat dua tujuan utama dari regresi logistik, yaitu yang pertama, memprediksi probabilitas terjadinya atau tidak terjadinya sebuah event berdasarkan nilai-nilai prediktor yang ada. Event merupakan status variabel respon yang menjadi pokok perhatian. Yang kedua, mengklasifikasikan subjek penelitian berdasarkan ambang probabilitas. Sekarang kita membahas mengenai model regresi logistik. Misalkan ada satu peubah penjelas X yang kuantitatif dan dia adalah peubah respon biner. Maka model regresi logistik untuk Px adalah eksponen alfa ditambah beta X dibagi 1 ditambah eksponen alfa ditambah beta X. Nah, ini merupakan bentuk non-linear. Untuk itu dilakukan transformasi logit, di mana logit Px sama dengan log Px per 1 min Px sama dengan alpha plus beta X. Nah, ini sudah merupakan bentuk linear. Nah, Px per 1 min Px adalah odds ratio.
Nah, Px di sini adalah peluang sukses pada nilai X. Nah, dari perhitungan ini, jika alfa ditambah beta X mendekati minus hingga, maka Px akan mendekati 0. Dan jika alfa ditambah beta X mendekati hingga, maka Px akan mendekati 1. Sehingga dapat dipastikan bahwa nilai Px selalu berada pada selang 0 dan 1. Selanjutnya, kurva regresi logistik versus kurva regresi linear. Nah, ini kedua kurva ini memiliki beta lebih besar dari 0. Yang kiri ini adalah kurva regresi logistik dan yang kanan adalah kurva regresi linear. Nah, untuk beta kurang dari 0, maka kursanya akan turun. Dan apabila betanya sama dengan 0, maka nilai Px akan tetap berapapun nilai X-nya, sehingga bentuk kurvanya adalah berbentuk garis horizontal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maitri. Berikutnya adalah ilustrasi atau perhitungan sederhana. Ada kasus mengenai belanja online di sini kami sediakan, yaitu ada peubah penjelas, yaitu X, merupakan pendapatan per bulan dalam jumlah juta rupiah. Berikutnya, peubah respon Y, yaitu perilaku belanja online kami masukkan ke data kategorik, yaitu untuk 1, dia sama dengan pernah, dan 0 tidak pernah. Berikutnya ada PX, yaitu merupakan peluang seseorang dengan pendapatan sebesar X melakukan belanja online. Ini adalah hasil analisis dari aplikasi SPSS yang menyediakan ada koefisien regresi logistik dan penduga dengan metode maksimum likelihood. Karena regresi logistiknya hanya melibatkan satu peubah penjelas, maka di dalam model hanya ada konstanta dan juga koefisien dari pendapatan. Konstantanya sebagai alfa, yaitu sebesar minus 6,18, dan pendapatan sebagai beta sebesar 1,372. Selanjutnya persamaan regresi logistiknya bisa kita dapatkan, yaitu Px sama dengan eksponensial dari minus 6,18 tambah 1,372x dibagi 1 tambah eksponensial dari minus 6,18 tambah 1,372x, dan setelah dilakukan transformasi logit menjadi logit Px sama dengan minus 6,18 tambah 1,372x. Selanjutnya, kita akan menghitung peluang PX. Dan di sini dimisalkan untuk seseorang dengan pendapatan 6 juta rupiah. Peluangnya untuk melakukan belanja online sebesar, yaitu P estimasi X sama dengan didapatkan 0,886. Dan dari nilai beta yang kita dapatkan tadi, yaitu betanya lebih besar 0, maka peluang P estimasi X akan semakin besar seiring dengan meningkatnya pendapatan. Kesimpulan yang bisa didapatkan dari P estimasi X sebesar 0,886 itu, yaitu predicted-nya itu 0,886 itu lebih besar dari 0,5. Maka perilaku belanja online dari sampel di atas adalah 1, di mana 1 adalah kode dari pernah berbelanja online. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari metode regresi logistik ini. Pertama kita akan membahas kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah penggunaan regresi logistik ini memiliki kelebihan dalam hal pelanggaran beberapa asumsi yang harus ada pada regresi linear biasa, seperti asumsi kenormalan dan homokedastisitas yang tidak harus ada di dalam regresi logistik ini. Kemudian kelebihan kedua, regresi logistik juga memiliki kelebihan karena pada metode ini, estimasi nilai Y juga terletak pada range yang sangat luas, yaitu dapat berada di luar interval 0-1. Dengan demikian, secara matematis, penggunaan regresi logistik menjadi lebih mudah untuk digunakan. Kemudian kelebihan yang ketiga, yaitu dapat mendukung pengelolaan kawasan konservasi dalam menganalisis hubungan cause effect gangguan yang terjadi di dalam kawasan. Membahas tentang kekurangan dari metode ini. Next slide. Nah, kelemahannya adalah konversi data dari data numerik menjadi data kategorik, bahkan menjadi satu pilihan
ketika jumlah data numerik yang akan dianalisis berukuran sangat besar. Kelemahan dari konversi ini adalah hilangnya sifat-sifat numerik pada data. Pembentukan kelompok atau kategori seringkali bersifat debatable dan mengelompokkan data ordinal dalam proses pengolahan data statistik chi-square hanya dipandang sebagai kategori nominal. Nilai ranking data kategorik yang menjadi nilai tambah data menjadi hilang. Ada beberapa contoh soal yang akan dijelaskan oleh Nabil. Selanjutnya adalah contoh praktek dari regresi logistik. Di sini kami menggunakan aplikasi SPSS dengan menggunakan data statistik. Dan di sini ada sebuah soal. Di sini ada sebuah pertanyaan, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan pengguna atau masyarakat. Kualitas pelayanan publik diteliti melalui variabel daya tanggap atau X1 dan empati atau X2. Kepuasan penggunaan layanan atau Y sebagai variabel dependen adalah variabel dummy, di mana jika responden menjawab puas, maka kita beri skor 1, dan jika menjawab tidak puas, maka kita akan memberi skor 0. Di sini ada datanya X1, X2, dan Y. Dan di sini ada keterangan bahwa karakteristik masing-masing variabel adalah sebagai berikut. X1 adalah daya tanggap, di mana ini kolom width 8, ya gitulah, yang penting yang ininya. Y adalah kepuasan pengguna, di mana value labelnya 0 untuk tidak puas, 1 untuk puas. Bisa dilihat di sebelah sini di value-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan perhitungan melalui analyze, lalu regression, binary logistik. Di sini sebagai variabel Y, ini adalah kepuasan pengguna, kita masukkan kepada dependent, lalu daya tanggap sebagai covariat dan empati sebagai covariat. Lalu mencet OK. Lalu akan keluar hasil sebagai berikut. Di sini kita dapat melihat bahwa di omnibus test of model coefficient. Nah, ini dapat dilihat di sini bahwa korelasi bersama X1 dan X2 terhadap Y atau korelasi majemuk dengan teknik chi-square didapat nilai chi-square yaitu 23,181. Dengan nilai SIG 0,00, di mana 0,00 ini kecil dari 0,05. Berarti secara bersama-sama daya tanggap X1 dan empati atau X2 berhubungan dengan kepuasan pengguna atau Y. Selanjutnya di bawahnya ada model summary. Di sini menunjukkan bahwa koefisien determinan regresi logistik yakni 0,497 yang ini, sehingga dapat dikatakan kontribusi variabel X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 50%. Lalu di bawahnya lagi ada tabel classification table. Di sini memperlihatkan bahwa ketepatan prediksi dalam penelitian ini adalah 82%, overall percentage, 82%. Dan di bawahnya lagi ada variable in equation. Di sini dapat dilihat bahwa pengujian secara sendiri-sendiri ternyata hanya X2 yang signifikan karena nilai SIG-nya 0,018, yaitu kecil dari 0,05. Sedangkan X2 memiliki nilai SIG 0,543, yaitu besar dari 0,05. Artinya secara sendiri X1 tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap nilai Y. Mungkin sekian dari contoh praktek penggunaan SPSS dalam menghitung regresi logistik. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.